dan tumbuhan yang hampir punah. Hewan dan tumbuhan akan sangat berarti bagi manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit, gading, dan tenaganya. Sedangkan pemanfaatan terhadap tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, dan juga pada daunnya. Di bawah ini adalah contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak baik atau bijaksana, yaitu yang pertama, melakukan perburuan atau penangkapan terhadap ikan dengan cara yang semena-mena. Yang kedua, penebangan atau pengundulan terhadap hutan sehingga ekosistem hutan akan menjadi rusak. Yang ketiga, pembangunan penginapan atau villa-villa di daerah pegunungan yang bisa mengurangi dari populasi hewan dan populasi dari tumbuhan. Dan yang keempat, adanya sistem pertanian berpindah-pindah yang juga bisa memicu terjadinya kerusakan pada ekosistem hutan. Berikut ini adalah salah satu contoh jenis hewan dan jenis tumbuhan yang hampir punah. Ada bunga anggrek hitam. Bunga anggrek hitam merupakan tanaman yang termasuk tanaman yang langka. Anggrek hitam hanya tumbuh di hutan Kalimantan dan hutan Sulawesi saja. Pada waktu sekarang ini, anggrek hitam banyak dibudidayakan untuk ditanggarkan dan menghasilkan spesies yang baru dengan warna yang baru pula. Selanjutnya ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan hewan yang juga dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Salah satu jenis dari burung cendrawasih adalah cendrawasih merah yang dilindungi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Burung cendrawasih merah hanya bisa dijumpai pada hutan dataran rendah di Pulau Waigeo dan Batanta yang letaknya ada di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Irian Jaya Barat. Selanjutnya ada pelestarian makhluk hidup. Jenis pelestarian makhluk hidup dan manfaatnya. Yang pertama, pelestarian tumbuhan. Yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga keberadaan hutan yang ada. Hutan merupakan sumber industri yang dipakai untuk kebutuhan manusia. Misalnya untuk perabot rumah tangga, untuk perumahan, dan lain sebagainya. Tindakan pelestarian yang dapat dilakukan seperti tebang pilih, reboisasi, dan cagar alam guna melindungi tumbuhan tertentu terhadap kerusakan. Selanjutnya ada pelestarian hewan. Pelestarian hutan tidak hanya untuk melestarikan keberadaan tumbuhan saja, namun juga ditujukan dalam rangka untuk perlindungan terhadap keberadaan dari hewan. Tindakan pelestarian hewan yang bisa dilakukan adalah dengan cara yang pertama, pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua, pembuatan undang-undang perburuan. Yang ketiga, pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai. Tujuannya adalah untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Selanjutnya ada manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Yang kedua, mencegah supaya tidak terjadi kepunahan dari berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. Ketiga, menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara. Yang keempat, tempat untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Mengapa perlu pelestarian makhluk hidup? Hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan supaya tidak mengalami kepunahan. Cara yang dapat kita lakukan sebagai pelajar supaya tetap lestari adalah salah satunya sejak dini, belajar melalui materi di sekolah atau bisa langsung mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelestarian flora dan fauna tersebut. Tujuan mengunjungi tempat tersebut adalah untuk memperkenalkan terhadap keanekaragaman hayati dan untuk meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan kepada para pelajar. Cara menjaga kelestarian hewan antara lain: yang pertama, menjaga habitat alami hewan dengan tidak menebang hutan secara liar. Kedua, tidak berburu hewan yang terancam punah dan langka. Ketiga,
tidak memelihara hewan yang terancam punah dan langka secara perorangan. Yang keempat, melindungi hewan-hewan yang terancam punah dan langka. Yang kelima, mendukung pelestarian penangkaran hewan. Yang keenam, tidak mengganggu dan mengancam keberlangsungan hidup hewan di sekitar kita. Bagaimana cara menjaga kelestarian tumbuhan? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Kedua, melakukan tebang pilih, yaitu menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Yang ketiga, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan. Dan yang keempat, pemanfaatan tanaman dengan benar. Hubungan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan dengan pelestarian hewan dan tumbuhan. Dengan mempelajari pelestarian hewan dan tumbuhan, kita mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut. Mengunjungi taman nasional, memperbanyak pengetahuan tentang satwa dan tanaman. Di dalam pembelajaran sains, tentunya kita akan mempelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan tersebut, sehingga hal ini dapat menambah wawasan kita dalam mempelajari pembelajaran sains nantinya. Dalam melestarikan hewan dan tumbuhan, salah satu peran teknologi adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan pada hewan, umumnya sapi, adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina. Inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang dapat mencapai saluran indung telur sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan di hewan betina. Untuk masyarakat sendiri, contohnya seperti komodo yang merupakan kadal terbesar di bumi, dijuluki sebagai naga terakhir yang masih hidup. Mendorong wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Komodo. Jumlahnya yang sangat sedikit membuat komodo sangat dilindungi untuk menjaga kelestariannya, sehingga tidak punah dan tetap menarik wisatawan. Hal ini akan menambah wawasan masyarakat dan dapat membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat untuk bekerja pada kawasan pelestarian komodo tersebut. Dengan adanya keberlangsungan atau pelestarian dari hewan dan tumbuhan, akan terjadi keseimbangan ekosistem. Hal ini ditandai dengan rantai makanan yang tidak terputus. Adapun perubahan pada salah satu komponen bisa mempengaruhi komponen lainnya, sehingga pelestarian hewan dan tumbuhan adalah cara menjaga keberlangsungan hidup mereka di alam. Dengan begitu, keseimbangan ekosistem tetap terjaga, begitu juga lingkungan yang mendapat dampak positif dari terjaganya keseimbangan ekosistem tersebut.